Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, iya, coba diperhatikan buku panduannya ya. Ini bukan pengajian biasa. Ada buku panduan, ada buku pegangan. Seorang detailkan kalimat per kalimat yang berlalu di dalam buku panduannya. Nah, ini buku panduan dibuat karena memang ada poin-poin pembahasan yang kita akan kaji supaya terukur apa yang kita kaji dan fokus dalam pembahasan. Baik, dan poin-poin pembahasan ini target yang diinginkan untuk dipahami oleh setiap yang hadir. Target yang diinginkan untuk dipahami oleh setiap peserta kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik. Kata beliau, As'alullah al-karima Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Iya. Setelah bismillahirrahmanirrahim, kata penulis, As'alullah al-karim, saya memohon kepada Allah yang maha mulia atau yang maha dermawan, Rabbal arshil azim, Rabb arsy yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar engkau diberi walayah, perlindungan atau pertolongan di dunia dan di akhirat, wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa yaj'alaka, dan agar engkau dijadikan mimman idza u'tiya syakar, sebagai orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza butuliya sabar, apabila diuji dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfar, dan apabila berbuat dosa dia memohon ampun. Fa inna haula'i thalatha, karena sesungguhnya tiga perkara ini unwanus sa'adah, merupakan lambang kebahagiaan. Baik, saya poinkan 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-bada'atu bid-du'a wa hirsul muallif ala khairil ummah. Permulaan dengan doa dan semangat penulis untuk kebaikan umat. Di sini penulis ketika memulai buku ini, beliau memulainya dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang membaca buku ini. Orang yang membaca buku ini. Iya. Dan memulai dengan doa itu adalah hal yang baik. Perkara yang bagus. Dan telah syah pada sebagian hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Itu berjalan di tengah sejumlah ulama, mereka memasukkannya di dalam etika ilmu. Di awal dari pembelajaran, mereka mendoakan siapa yang hadir. Dan ini menunjukkan semangat dari penulis yang sangat baik dan keseriusan beliau untuk hal yang bermanfaat pada kebaikan untuk umat ini. Iya. Karena adanya doa ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat cinta kebaikan untuk umat. Sangat menghendaki kesejahteraan bagi mereka. Dan ini adalah hal yang berjalan di tengah ahlul ilm.
Karena itu ciri dari seorang guru itu dari cirinya dia semangat kebaikan untuk siapa yang diajari. Iya. Untuk siapa yang diajari. Karena itu dia berikan kepada siapa yang diajari apa yang paling cocok untuk mereka, apa yang dengannya bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Dan kalau hal tersebut merupakan keselamatannya, maka itu yang mereka sampaikan. Iya. Karena inti dari menyampaikan agama ini, inti dari dakwah di jalan Allah adalah bagaimana seorang itu bebas dari api neraka. Karena itulah di dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Maka dikunjungi oleh Nabi anak muda ini. Kemudian Nabi mengajaknya untuk bersyahadat masuk Islam. Karena muda ini menoleh kepada ayahnya, Yahudi juga. Ya, orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Nabi Muhammad benar. Hanya saja mereka menyembunyikannya, bersombong, tidak mau ikut. Itu sifatnya orang Yahudi. Tapi begitu Nabi SAW datang mengunjungi anak muda ini, maka ini rupanya sangat berpengaruh kepada ayahnya ini. Maka dia berkata kepada anaknya, Ati Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Maksudnya kamu masuk Islam. Maka anak muda ini pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena Nabi SAW keluar darinya dan beliau berkata, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Iya. Maka itu akhir dari yang diajarkan, tujuannya. Bagaimana seorang itu selamat dari api neraka. Iya. Dan penulis rahimahullahu taala di sini beliau memilih dari doa-doa yang agung ya untuk orang yang membaca buku ini. Kita akan kaji lebih dalam di pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang kedua, as-su'al bil asma'il husna. Memohon atau permohonan dengan nama-nama Allah yang Maha Husna. Ya, di sini ada 3 nama. Nama Allah, nama Al-Karim, dan nama Rabbul Arsh Al-Azim. Itu Al-Azim, nama Al-Azim di situ. Itu bisa dibaca Rabbal Arshil Azimi, dan bisa dibaca Rabbal Arshil Azima. Jadi Al-Azim itu bisa sifat sebagai sifat untuk arsh. Arsy yang sangat besar. Ya. Kalau sifat untuk arsy dibaca al-azimi. Tapi kalau dia adalah sifat untuk Allah, maka dibaca al-azima. Ya, kalau dibaca al-azimi berarti 3 nama saja. Kalau dibaca al-azima berarti ada 4 nama di sini. Iya, nama yang pertama nama Allah. Jadi lafzul jalalah al-ismul a'zam, nama yang teragung dari asmaul husna. Yang dikatakan bahwa seluruh dari asmaul husna itu kandungannya kembali kepada nama Allah. Karena itu di 4 tempat dalam Al-Quran ketika disebutkan tentang asmaul husna maka disandarkan kepada Allah. Di antaranya firman Allah, walillahil asma'ul husna. Milik Allah lah nama-nama al-husna. Tidak dikatakan walir rahman, walir rahim, walil azim. Tapi dikatakan walillahi. Disebut dengan nama Allah. Milik Allah lah al-asma' al-husna. Nama-nama yang maha husna. Iya.
Dan sudah diterangkan tadi, nama Allah artinya al-ma'budu mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan penghormatan, pembesaran. Kemudian yang kedua, nama Al-Karim. Ya, dari Asmaul Husna, nama Al-Karim. Artinya yang sangat pemurah. Yang sangat pemurah. Baik. Dan ini dari Asmaul Husna yang berulang di dalam Al-Quranul Karim. Yang berulang dalam Al-Quran Al-Karim. Iya. Dan dinamakan sebagai Al-Quranul Karim. Itu bahasa ya dipakai oleh para ulama. Al-Quran Al-Karim. Karena banyaknya dari kebaikan di dalamnya. Banyaknya dari kebaikan di dalamnya. Iya. Baik. Nah ini sebenarnya untuk Asmaul Husna ada materi khusus ya di dalamnya. Dan dia adalah pembahasan ya dari Asmaul Husna. Itu ada hal-hal yang wajib untuk dipahami, dipelajari. Dan ada yang sifatnya adalah penyempurna untuk dipelajari. Iya. Dan sejumlah dari pembahasan Asmaul Husna itu nanti akan berlalu bersama kita di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Karena itu di program ini, di tingkat dasar ini, kita tidak memberikan hal yang khusus. Buku khusus tentang Asmaul Husna. Mungkin di tingkatan yang kedua nanti ada pembahasan khusus tentang Asmaul Husna. Karena memang di tingkat yang pertama ini sudah ada di dalam kandungan materi Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang akan kita kaji nanti insyaallah ta'ala. Ya. Yang Al-Karim yang maha yang maha dermawan, yang maha banyak memberi kebaikan. Ya. Dan ini terkait dengan maknanya itu didekatkan oleh para ulama dengan berbagai makna. Ya. Yang memberi tanpa ada ganti, yang memberi tanpa ada sebab, yang dia memberi tidak perlu ada perantara. Ya. Dia tidak peduli siapa yang diberi. Ya. Semuanya diberi. Apakah dia mukmin, kafir, orang yang mengakui Allah, mengingkari. Itu karena karimnya, kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mananya seputar itu. Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha pemurah, yang maha baik di dalam memberi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.